Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puspita Mawarni. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang modernisasi berbusana dalam Islam yang saya ambil dari bab 2 buku agama, busana, dan modernitas. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu modernisasi berbusana. Yang kedua, busana menurut Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu perkembangan tren busana dan motivasi hijab. Dan yang terakhir yaitu gaya busana modern dan hasrat berniaga. Baik, yang pertama yaitu modernisasi berbusana. Perkembangan zaman saat ini mengubah gaya busana, atau kita bisa bilang yaitu fashion. Fashion saat ini terus berkembang seiring perkembangan zaman. Suatu modernisasi masuk ke suatu negara untuk merubah cara pandang masyarakat maupun mengubah ekonomi suatu masyarakat atau suatu daerah. Islam menerima adanya modernisasi. Tetapi Islam menerima adanya modernisasi harus diimbangi atau dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam memerintahkan wanita muslimah untuk berpakaian berbusana muslimah agar membedakan antara wanita muslim dengan wanita non-muslim. Hijab dipandang sebagai fenomena sosial yang penuh makna dan nuansa. Hijab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya, serta sebagai simbol ketaatan seorang muslimah, serta menjadi identitas dan resistensi seorang muslim. Nah, di sini ada beberapa media perkembangan dari modernisasi. Media-media tersebut itu meliputi media cetak, seperti koran, majalah, lalu ada media elektronik seperti dalam televisi, yaitu dalam iklan ataupun dalam sebuah film. Selanjutnya ada media online seperti media-media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya yang saat ini sudah sangat banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu busana menurut Al-Quran dan hadis. Busana muslim untuk muslimah diatur dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Lalu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 dijelaskan lagi tentang pakaian muslimah. Quran surat An-Nur ayat 31 ini menjelaskan bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, aroma yang mengundang fitnah atau rangsangan birahi itu merupakan terlarang bagi umat muslim. Hijab disebut dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Hal ini menunjukkan bahwa hijab digunakan sebagai pelindung aurat dan sebagai simbol seorang muslimah. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki makna bahwa dan hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada mereka. Perhatian Islam terhadap muslimah sangat besar untuk menjaga kesuciannya dan untuk menjaga kemuliaannya agar mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan tren busana dan motivasi berhijab. Dalam perkembangan tren busana dan motivasi berhijab ini dijelaskan bahwa ada perbedaan antara kerudung dan hijab.
Kerudung yaitu kain untuk menutupi bagian kepala, leher, dan bagian dada. Sedangkan hijab yaitu kain yang menutup seluruh bagian tubuh selain muka dan telapak tangan hingga pergelangan tangan. Itulah yang membedakan antara hijab dengan kerudung. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang berhijab sudah pasti berkerudung, tetapi orang yang berkerudung belum tentu berhijab. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi tren motivasi berhijab. Faktor dalam motivasi perkembangan hijab. Nah, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal itu yaitu faktor yang berada dalam diri seorang tersendiri. Setiap individu sudah memiliki dorongan untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga dalam penggunaan hijab ini, itu tuh tergantung dalam individu itu sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan faktor internal. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar individu. Jadi faktor ini tuh berasal dari lingkungan sekitar yang membentuk sebuah kepribadian seorang individu. Baik, di sini ada beberapa manfaat dari berhijab, diantaranya yaitu menjaga kesucian sebagai pertanda wanita muslimah, mewujudkan akhlak yang baik, menjaga rasa malu, dan sebagai pertanda wanita yang baik. Syarat wanita menutup aurat dengan berhijab, diantaranya yaitu menutup seluruh tubuhnya kecuali dengan bagian yang dikecualikan. Yang kedua yaitu busananya tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai wanita yang bukan muslim. Yang ketiga, tidak menampakkan rambut dan leher. Yang keempat, tidak berbentuk aneh. Yang kelima, tidak membentuk kaki dan betis. Yang keenam, pakaiannya tidak tipis. Baik, sekarang masuk ke pembahasan terakhir yaitu gaya busana modern dan hasrat berniaga. Seiring dengan perkembangan teknologi, gaya busana muslim terus mengalami perubahan. Banyak perubahan-perubahan yang didapat dari perkembangan zaman ini, mulai dari mengikuti tren yang sedang booming atau sedang ramai dibicarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisa kita lihat dalam gambar-gambar yang telah ada di dalam PPT ini. Selanjutnya ada hasrat berniaga. Jual beli bisa diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang mengikuti cara kerjanya atau cara transaksinya. Sedangkan perniagaan merupakan pertukaran antara barang dengan barang atau pertukaran barang dengan perkhidmatan atau sebuah layanan. Pengertian jual beli menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta sesuai dengan cara khusus atau cara yang diperbolehkan. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadi milik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang modernisasi berbusana dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.